Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah fungisida. Ini adalah fungisida Amistar Top 325 SC. Nah, mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan fungisida yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang fungisida yang satu ini. Kita akan coba bahas seperti apa sih fungisida Amistar Top ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, penyakit pada tanaman apa saja yang bisa ditanggulangi dengan Amistar Top ini, dan juga berapa harganya. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah fungisida Amistar Top 325 SC. Ini dari Syngenta ya sobat ya. Nah, jadi sesuai dengan namanya, fungisida yang berasal dari kata fungi atau fungus yang berarti itu jamur. Jadi Amistar Top itu digunakan untuk menanggulangi penyakit pada tanaman yang diakibatkan karena jamur. Jadi sobat jangan salah penggunaan atau jangan salah aplikasi. Jadi jangan sampai untuk mengatasi hama belalang atau yang lainnya sobat menggunakan fungisida. Sobat bisa menggunakan insektisida untuk mengatasi serangga dan fungisida untuk mengatasi jamur pada tanaman. Bahan aktif dari Amistar Top itu yang pertama ada azoxystrobin sebanyak 200 gram per liter, kemudian ada difenoconazole sebanyak 125 gram per liter. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi Amistar Top itu adalah fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif, dan juga preventif. Berbentuk pekatan suspensi berwarna kuning muda untuk mengendalikan penyakit pada tanaman bawang merah, buah naga, cabai, jagung, jarak, jeruk, kacang tanah, kakao, karet, kedelai, kelapa sawit, kentang, kopi, krisan, kubis, mangga, dan juga yang lainnya. Kemudian di sini ada keterangan peringatan bahayanya. Jadi seperti pestisida pada umumnya, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, masker, dan juga sarung tangan supaya lebih safety lagi. Dan juga untuk penyemprotan itu sobat jangan melawan arah angin sobat ya. Sobat bisa mengikuti arah angin supaya si kabutnya itu tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Nah, untuk keterangan lebih jelasnya bisa sobat lihat di websitenya sobat ya. Ini ada keterangannya di sini. Ini kita coba screenshot untuk hasil keterangannya ini. Nah, di sini ada keterangan manfaatnya. Untuk spektrumnya itu luas, mengendalikan penyakit, meningkatkan bobot gabah atau bobot umbi atau bobot buah. Pada tanaman padi membantu pengisian bulir sehingga maksimal dari pangkal sampai ke ujung. Nah, untuk bahan aktifnya di sini ada dua bahan aktif sobat ya. Yang pertama itu ada azoxystrobin sebanyak 200 gram per liter, kemudian ada difenoconazole sebanyak 125 gram per liter. Nah, jadi maksud dari angka ini 325 itu adalah penggabungan dari bahan aktifnya ini, 200 ditambah 125 jadi 325. Nah, untuk SC-nya ini adalah singkatan sobat ya dari suspension konsentrat. Jadi dia ini berbentuk suspensi yang dapat diemulsikan dengan air. Nah, sekarang kita bahas dulu sobat ya untuk bahan aktifnya itu. Yang pertama itu ada azoxystrobin. Dia ini termasuk golongan strobilurin yang bekerja dengan menghambat respirasi jamur, sehingga jamur tidak bisa berkembang. Dan dia ini bersifat sistemik dan juga translaminar, jadi bisa masuk ke jaringan daun. Kemudian yang selanjutnya itu ada difenoconazole. Dia ini termasuk golongan dari triazole. Cara kerjanya itu dengan menghambat pembentukan ergosterol pada dinding sel jamur. Dan dia ini bersifat sistemik sehingga dapat melindungi jaringan tanaman dari dalam. Jadi untuk sistemik itu dia bahan aktifnya itu diserap oleh tanaman kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tanaman. Nah, jadi kombinasi kedua bahan aktif ini membuat produk ini memiliki spektrum pengendalian yang lebih luas dan juga mengurangi resiko resistensi jamur. Kemudian untuk cara kerjanya itu dia dengan cara protektif, yaitu dengan cara mencegah jamur menyerang tanaman. Kemudian juga kuratif, dia ini menghentikan perkembangan jamur yang sudah ada. Dan juga dia itu sistemik, jadi diserap daun dan juga menyebar di jaringan tanaman. Nah, jadi untuk kelebihan dari fungisida Amistar Top ini, yang pertama itu dia spektrum penyakitnya lebih luas, cepat diserap oleh tanaman, dan juga efektif untuk pencegahan dan juga pengobatan. Kemudian kombinasi dari kedua bahan aktif ini bisa mengurangi resistensi jamur. Nah, kemudian di sini ada ininya sobat, ini ada tulisannya. Nih, buka di sini, sobat tarik aja di sini nih. Ini ada peringatan bahayanya sobat ya nih. Ada petunjuk keamanannya juga, ada gejala keracunan dininya juga. Ini mungkin sobat bisa pause dulu jika ingin membacanya. Kemudian di sini ada dosis dan juga petunjuk penggunaannya. Jadi untuk tanaman bawang merah, penyakit sasarannya itu ada penyakit bercak ungu dan juga ada penyakit antraknosa. Dosisnya itu 0,5 sampai 1 ml per liter air. Selanjutnya untuk tanaman buah naga, penyakitnya itu ada antraknosa. Dosisnya itu 0,5 ml per liter air. Selanjutnya untuk tanaman cabai, penyakitnya itu ada bercak daun dan juga antraknosa. Dosisnya 0,5 sampai 1 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman jagung, penyakitnya itu ada penyakit bercak daun coklat. Dosisnya 1 ml per liter air. Kemudian sini ada tanaman jarak, penyakitnya itu ada embun tepung. Dosisnya itu 0,75 sampai 1 ml per liter air. Selanjutnya untuk tanaman jeruk, penyakitnya juga ada embun tepung. Dosisnya 1 ml per liter air. Kemudian ada penyakit blendok.
dosisnya 0,5 sampai 1 mili per liter air. Dan juga ada penyakit kulit diplodia, dosisnya itu 2 mili per liter air. Kemudian untuk tanaman kacang tanah, penyakitnya itu ada penyakit karat dan juga bercak daun, dosisnya 1 mili per liter air. Kemudian untuk tanaman kakao, penyakitnya itu ada penyakit busuk buah, dosisnya itu 1 sampai 1,5 mili per liter air. Selanjutnya ada penyakit pembuluh kayu, dosisnya itu 1,5 sampai 2 mili per liter air. Untuk penggunaannya itu bisa dengan cara penyiraman pangkal batang ya sobat ya. Kemudian untuk tanaman karet, penyakitnya itu ada penyakit bidang sadap, dosisnya itu 30 mili per liter air. Aplikasinya itu bisa dengan cara penyiraman bidang sadap. Selanjutnya untuk tanaman kedelai, penyakitnya itu ada penyakit karat, dosisnya itu 1 sampai 1,5 mili per liter air. Selanjutnya untuk tanaman kelapa sawit, penyakitnya itu ada penyakit bercak daun, dosisnya itu 1 sampai 1,5 mili per liter air. Selanjutnya untuk tanaman kentang ada penyakit bercak kering dan juga penyakit hawar daun, dosisnya 1 mili per liter air. Kemudian untuk tanaman kopi, penyakitnya itu ada penyakit karat, dosisnya itu 0,5 sampai 1 mili per liter air. Selanjutnya untuk tanaman krisan ada penyakit karat, dosisnya itu 1 sampai 1,5 mili per liter air. Kemudian untuk tanaman kubis ada penyakit akar gada, dosisnya itu 0,5 sampai 1 mili per liter air. Ini bisa dengan cara disemprot atau dengan cara penyiramannya sobat ya. Kemudian untuk tanaman mangga, penyakitnya itu ada penyakit antraknosa dan juga bercak daun, dosisnya 0,25 sampai 0,5 mili per liter air. Dan juga ada tanaman melon, penyakitnya itu ada penyakit embun bulu, dosisnya 0,5 sampai 1 mili per liter air. Selanjutnya untuk tanaman padang rumput golf, penyakitnya itu ada penyakit bercak daun, dosisnya 1 mili per liter air. Selanjutnya untuk tanaman padi, penyakitnya itu ada penyakit busuk batang, dosisnya itu 250 sampai 300 mili per hektar area. Selanjutnya untuk penyakit blas dan juga hawar pelepah, dosisnya itu 0,75 sampai 1 mili per liter air. Kemudian ada penyakit bercak sempit, dosisnya itu 300 mili per hektar area. Selanjutnya untuk tanaman tembakau ada penyakit patik, dosisnya itu 1 sampai 1,5 mili per liter air. Kemudian untuk tanaman tomat ada penyakit bercak kering dan juga busuk daun, dosisnya itu 0,5 sampai 1 mili per liter air. Nah, untuk cara penggunanya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi dengan volume air 400 sampai 800 liter per hektar area atau sesuai dengan kalibrasi. Dan Amis Startop ini juga bisa dicampur dengan pupuk lain sobat ya. Bisa juga dicampur dengan insektisida, jadi dia itu biasanya aman dicampur dengan pupuk daun NPK, pupuk mikro seperti zinc, boron, magnesium dan juga yang lainnya. Kemudian ada pupuk asam amino, pupuk perangsang bunga atau buah. Nah, manfaat dicampur dengan pupuk itu, jadi tanaman bisa mendapat nutrisi dan juga sekaligus perlindungan dari jamur. Nah, untuk pupuk yang jangan dicampur itu adalah pupuk yang sangat base sobat ya, atau yang mengandung kapur tinggi seperti kalsium oksida dan juga kalsium karbonat yang pekat, karena bisa menurunkan efektivitas fungisida ini. Dan ini juga bisa dicampur dengan insektisida sobat ya. Biasanya itu aman dicampur dengan insektisida dengan bahan aktif seperti abamectin, imidacloprid, emamectin benzoat, chlorpyrifos dan juga sipermetrin. Nah, ini juga sering dilakukan oleh petani sobat ya, supaya bisa mengendalikan hama sekaligus penyakit. Kemudian untuk PHI dari Amis Startop ini biasanya itu 7 sampai 10 hari sobat ya sebelum panen. Jadi jangan gunakan di bawah 7 sampai 10 hari sebelum panen. Kemudian untuk harga dari Amis Startop ini yang kemasan 50 mili sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online di Shopee. Harganya itu sekitar 50 ribuan lah untuk yang 50 mili ini. Dia itu ada yang kemasan 10 mili, 50 mili, 100 mili, 200 mili dan 500 mili. Nah, untuk harga itu juga tergantung dari sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa. Biasanya tiap akun itu beda sobat ya harganya itu, karena akan ada diskon ataupun potongan harganya juga. Dan sobat juga jangan tergiur dengan harga yang murah sobat ya, karena takutnya bisa mendapatkan yang palsu. Untuk yang asli itu seperti ini. Jadi tutupnya itu ada tulisannya ini Syngenta. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih fungisida Amis Startop 325 SC ini. Dia itu dilapisi bungkus seperti ini sobat ya, tuh ada tulisan Syngentanya juga. Jadi warna putih sobat ya, seperti ini nih, warnanya putih dia dan juga lumayan kental nih. Nah, sekarang kita coba takar ya sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, ini sobat ya, jadi satu tutup botol itu yang kemasan 50 mili, volumenya itu sekitar 12 mili. Jadi bisa sobat bagi aja dengan dosis yang sudah disebutkan tadi.
Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan fungisida Ami Startop ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis sekitar 0,5 mili aja sobat ya, atau sekitar 7,5 mili untuk 1 galon ini. Kita coba kira-kira aja sekitar 3/4 tutup botolnya ini. Nah, selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya. Aduk sampai rata. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja ke tanamannya. Semprotkan seperti ini. Nah, anggap aja ini tanaman sobat ya, seperti itu kurang lebih untuk cara penggunaannya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Dan juga selain dengan cara disemprot seperti ini, untuk beberapa tanaman itu bisa dengan cara disiramkan ke pangkal batang tanamannya. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang fungisida Ami Startop 325 SC ini. Jadi jika di antar sobat ada yang sedang mencari fungisida untuk mengendalikan penyakit pada tanaman sobat yang diakibatkan karena jamur, sesuai dengan penyakit-penyakit yang sudah disebutkan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan fungisida Ami Startop ini sobat ya. Mungkin sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya. Nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.